Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Triananda dengan NIM 23052052 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Mita Domi Velanhenanggil, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pertumbuhan, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Adapun submateri pembahasan, yang pertama yaitu tentang sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia, yang kedua yaitu tentang kedudukan bahasa Indonesia, ketiga fungsi bahasa Indonesia, keempat ragam bahasa Indonesia, dan kelima itu pendalaman materi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia berkembang dan dikembangkan dengan modal utamanya adalah bahasa Melayu yang penutur aslinya berada di tanah Melayu, yakni sebagian besar daratan Pulau Sumatera dan daratan Malaysia sekarang. Maksud konsep berkembangnya adalah bahasa Melayu digunakan oleh penuturnya secara alamiah, berkembang ke arah yang lebih modern sesuai dengan tuntutan zaman penuturnya. Maksud konsep dikembangkan adalah bahwa bahasa Melayu dikembangkan secara terencana yang biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi baik sebelum kemerdekaan maupun hingga sekarang. Bahasa Indonesia sekarang adalah bahasa yang berkembang atau berasal dari bahasa Melayu. Dalam hal ini, bahasa Melayu adalah dasar pembentukan bahasa Indonesia sekarang. Jadi, bahasa Indonesia sekarang tidak sama dengan bahasa Melayu yang ada sekarang, yang masih digunakan oleh penutur bahasa Melayu, seperti Melayu Medan, Riau, Jambi, Palembang, Malaysia, dan Brunei. Secara resmi, pengikraran bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia telah dipatrikan melalui Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Hal tersebut diungkapkan dengan ikrar ketiga pemuda dan pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Keyakinan banyak orang tentang bahasa Indonesia yang dijunjung tinggi sebagai bahasa persatuan seperti yang diikrarkan tersebut adalah bahasa Melayu yang telah menjadi bahasa persatuan pada masa itu. Sebagian besar wilayah Nusantara, hal ini pernah diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam Kongres Pemuda Indonesia yang pada tahun 1939 di Solo. Jadi, kita meyakini bahwa bahasa Melayu lah yang diikrarkan sebagai bahasa Indonesia. Dapat dibayangkan betapa besarnya kerelaan berbagai etnis di Nusantara menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Padahal bahasa daerah lain yang cukup banyak di wilayah Nusantara seperti bahasa Jawa dan bahasa Sunda yang tergolong besar jumlah penuturnya. Adapun tiga faktor pendukung keberterimaannya bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia pada Sumpah Pemuda tahun 1928. Yang pertama yaitu faktor luasnya pemakaian bahasa Melayu. Halim tahun 1979 telah menjelaskan bahwa penggunaan bahasa Melayu sebagai lingua franca di Nusantara, yakni bahasa Melayu kuno, telah dipakai tidak siap sebagai bahasa resmi, tetapi juga sebagai bahasa perantara umum di zaman Sriwijaya. Sejak zaman itu, agaknya bahasa Melayu tetap berperan sebagai bahasa perantara. Selanjutnya, Halim juga telah mencatat bukti-bukti peninggalan masa lalu, diantaranya prasasti-prasasti kuno di sekitaran Palembang, Bangka, dan Sungai Magarin di Sumatera yang ternyata tertulis dalam bahasa Melayu kuno dan bertanggal sekitar pertengahan abad ke-7. Sebagai salah satu bentuk bahwa bahasa Melayu adalah bentuk bahasa Melayu kuno, sudah dipakai berbagai bahasa resmi di zaman Sriwijaya. Yang kedua yaitu faktor berterimanya pengguna bahasa Melayu dalam sastra. Rosidi tahun 1968 mengungkapkan bahwa sejak abad ke-19 telah banyak karya sastra menggunakan bahasa Melayu yang ditulis oleh orang-orang yang berasal dari luar Kepulauan Riau dan Sumatera. Karya sastra Melayu yang dituliskan dalam bahasa Melayu tinggi sangat banyak di Nusantara. Di antara karya tersebut ada yang usianya sudah berabad-abad. Yang ketiga yaitu faktor penggunaan bahasa Melayu dalam persurat kabaran.
Menurut Rossi, di tahun 1968 mengungkapkan bahwa pada akhir abad ke-19 banyak surat kabar yang dicetak dengan menggunakan bahasa Melayu. Surat kabar berbahasa Melayu tersebut tidak hanya diterbitkan di Jakarta, tetapi juga diterbitkan di berbagai kota. Misalnya surat kabar Bintang Timur mulai sejak 1862 di Surabaya, Berita Kecil mulai 1882 di Padang, mulai 1867 di Jakarta. Dengan demikian terlihat bahwa eksistensi bahasa Melayu sejak masa kejayaan Sriwijaya hingga Sumpah Pemuda pada tahun 1928 telah diakui banyak oleh masyarakat pribumi di Nusantara dengan berbagai suku bangsa maupun oleh masyarakat asing yang hidup dan berdagang di Nusantara atau Asia Tenggara. Keberadaan bahasa Melayu itu diakui baik dalam dunia perdagangan, dunia kesusastraan maupun dalam dunia persurat kabaran. Materi selanjutnya yaitu tentang kedudukan bahasa Indonesia. Bertolak dari sejarah pertumbuhan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang dijelaskan sebelumnya, dapat dikemukakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Berdasarkan kedudukan, yaitu dapat pula diuraikan fungsinya masing-masing. Yang pertama, yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan yang paling dahulu muncul dari bahasa Indonesia adalah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan itu melekat sejak Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dengan ikrar yang berbunyi menjunjung tinggi bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Sejak tanggal 28 Oktober 1928 secara resmi telah diakui adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Seiring dengan berjalannya perjalanan bahasa Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, sehari sesudahnya yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 diakui keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan itu termasuk dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Jadi, sejak tanggal 18 Agustus 1945 berarti kedudukan bahasa Indonesia di samping sebagai bahasa nasional juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang fungsi bahasa Indonesia sebagai kedudukannya sebagai bahasa nasional. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebangsaan nasional. Yang kedua yaitu sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga yaitu sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa. Yang keempat yaitu sebagai alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Selanjutnya yaitu fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintahan. Yang keempat, yaitu bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Materi selanjutnya yaitu tentang ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa pada hakikatnya adalah variasi penggunaan bahasa oleh para penutur bahasa itu dengan konsep keberadaan bahasa Indonesia resmi atau baku dalam penggunaan bahasa Indonesia oleh para penuturnya merupakan salah satu bentuk variasi bahasa dari variasi bahasa Indonesia lainnya. Menurut Alwi, pada tahun 1998, ragam bahasa Indonesia dibedakan berdasarkan penutur bahasa dan berdasarkan jenis pemakaian bahasa.
Ragam bahasa Indonesia berdasarkan penutur diperinci menurut tinjauan. Yang pertama yaitu daerah, kedua pendidikan, ketiga sikap penutur. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan jenis pemakaian bahasa diperinci menurut tinjauan. Yang pertama bidang atau pokok persoalan, yang kedua sarananya, yang ketiga gangguan pencampuran. Yang pertama yaitu berdasarkan penutur diperinci, terbagi atas beberapa. Yang pertama berdasarkan daerah asal. Penutur Indonesia dari sudut daerah, penutur ini disering disebut dengan logat, dan dengan demikian akan terdapat beberapa ragam bahasa Indonesia, yakni bahasa Indonesia logat Batak, logat Minangkabau, logat Jawa, logat Aceh, logat Sunda, logat Bali, logat Manado, dan sebagainya. Yang kedua itu berdasarkan pendidikan penutur. Berdasarkan sudut pandang pendidikannya, penutur bahasa Indonesia dibedakan atas beberapa ragam atau variasi dari sudut itu. Kelihatan bahwa bahasa Indonesia memiliki variasi penggunaannya. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang yang berpendidikan berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang-orang yang tidak berpendidikan. Oleh karena itu, dapat dibedakannya bahasa Indonesia beragam orang pendidikannya dan bahasa Indonesia ragam orang tidak berpendidikan. Yang ketiga yaitu berdasarkan sikap penutur. Dalam bahasa Indonesia, berdasarkan sikap penutur dapat dibedakan atas beberapa macam ragam bahasa Indonesia. Menurut sikap penutur disebut dengan langgam atau gaya. Oleh karena itu, bahasa Indonesia yang digunakan para penutur berdasarkan sikapnya dapat dibedakan atas beberapa macam, yakni bahasa Indonesia ragam resmi, ragam akrab, ragam santai, dan sebagainya. Selanjutnya itu berdasarkan jenis pemakaian bahasa diperinci. Yang pertama yaitu berdasarkan pokok persoalan. Setiap pokok persoalan atau bidang yang dibicarakan telah memperlihatkan bahwa variasi bahasa Indonesia sesuai dengan bidang itu. Ragam bahasa menurut pokok persoalan dibedakan atas ragam bahasa di bidang agama, politik, militer, teknik, kedokteran, seni, dan sebagainya. Yang kedua yaitu berdasarkan sarana. Berdasarkan sarana, bahasa Indonesia dilihat berdasarkan sarananya. Dapat dibedakan atas ragam bahasa Indonesia lisan dan ragam bahasa Indonesia tulis. Yang ketiga yaitu berdasarkan gangguan pencampuran. Bahasa Indonesia berdasarkan pemakaiannya telah memperlihatkan adanya ragam yang mengalami pencampuran dengan bahasa asing dan ragam yang tidak mengalami pencampuran. Hal itu terlihat apabila bahasa Indonesia digunakan oleh para penuturnya. Itulah yang dapat saya presentasikan. Kalau ada kata saya yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.